Kami akan mendengarkan Engkau berbicara. Kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Suara-Mu yang memberi kekuatan. Suara-Mu yang akan meneguhkan kami. Akan menuntun kami. Akan menegur kami. Akan mengingatkan kami di siang hari ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Sehingga kemuliaan Tuhan yang ada di depan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus. Sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Tadi sudah dibaca di awal dari Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Saya tidak membaca ulang kembali, tapi saya akan membaca dua bagian, bukan dua bagian, tapi dua ayat yang akan saya baca, yaitu ayat 13 sampai dengan ayat 14. Jadi Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 14, saya akan membaca kembali dari ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah ya melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya, kita sudah memasuki bulan November. Sudah cepat sekali waktu yang terus berjalan. Di bulan September kita masih diingatkan dengan tema bertumbuh. Dan di bulan Oktober kemarin kita bicara tentang berbuah. Di bulan November ini kita akan bicara tentang excellent. Jadi di bulan November ini kita akan bicara tentang excellent. Dan tema ayat sepanjang satu bulan itu, excellent itu saya akan ambil dari Kolose. Kolose 3 ayat 23 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ayat sepanjang bulan November. Jadi temanya apa bulan November, Ibu Bapak? Excellent. Luar biasa ya, excellent. Excellent ini berasal dari bahasa Latin. Excellentia, yang berarti keunggulan atau kemuliaan dari bahasa Latin ya, bahasa aslinya. Nah, kalau dalam dunia modern, excellent sering diartikan sebagai kualitas tertinggi, standar yang terbaik, atau hasil yang luar biasa dalam pekerjaan, atau dalam pendidikan, dalam pelayanan, bahkan dalam gaya hidup. Namun di hadapan Allah, excellent bukan sekedar performa sempurna, melainkan excellent itu adalah karakter yang dibentuk oleh Kristus di dalam diri kita. Keunggulan yang sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari hidup yang dipenuhi oleh Kristus dan terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Dan tema yang saya bagikan di hari ini adalah kehidupan yang unggul dalam Kristus. Itu temanya. Ya, jadi excellent secara rohani adalah sesuatu yang mencerminkan karakter yang unggul. Karakter Allah yang unggul yang harus tercermin dalam kehidupan saudara dan saya. Itu excellent. Pencapaiannya bukan pencapaian secara duniawi, tapi pencapaian
karena Allah menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi excellent di dalam Yesus Kristus bukan sekedar prestasi manusia yang kita dapat, bukan pencapaian yang saat ini kita dapati, bukan itu excellent. Itu bicara secara dunia. Tapi excellent secara rohani, yaitu bagaimana kita mampu mencerminkan karakter Allah yang unggul. Di samping itu juga excellent harus menunjukkan kesetiaan. Excellent juga harus menunjukkan integritas dalam segala hal. Meski dalam hal-hal kecil kita harus menunjukkan integritas kita. Dan excellent di dalam Kristus hidup fokus kepada Allah. Bukan pada pengakuan, bukan pada pencapaian yang kita dapati. Kembali lagi itu excellent secara dunia. Yang akan saya bicarakan di siang hari ini bagaimana excellent di dalam Kristus. Jadi excellent dalam Kristus bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi menjadi yang paling kuat, paling setia, paling taat kepada Tuhan. Itu excellent di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kalau kita kembali ke firman Tuhan di siang hari ini latar belakang Paulus menulis surat ini waktu dia ada di penjara di Roma. Kondisi sangat sulit, tekanan-tekanan yang terjadi yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus memberikan surat ini dengan sangat luar biasa untuk mendorong jemaat di Filipi pada waktu itu untuk tetap hidup di dalam Kristus. Kalau kita lihat ke pasal 3, Paulus menegur mereka yang membanggakan pencapaian rohani, yang membanggakan ketaatan karena melakukan hukum Taurat. Kita tahu sendiri Paulus ahli Taurat dia. Dia mempunyai 2 warga negara, Romawi dan Yunani. Dia disegani. Dan Paulus menyadari bahwa semua prestasi agama itu tidak berarti dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi baginya hidup yang unggul, hidup yang excellent, bukanlah hidup yang tanpa celah, bukanlah hidup yang sempurna, bukanlah hidup yang hebat secara lahiriah, tetapi hidup yang setia, hidup yang taat, hidup yang mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Itu excellent. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita, setiap jemaat yang pastinya ingin hidup berhasil, ingin hidup unggul, baik dalam pencapaian karir, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, atau bahkan dalam kehidupan pelayanan. Begitu juga ingin diakui dalam kehidupan sosial saat ini. Berlomba-lomba media sosial. Untuk apa? Untuk mengedepankan supaya kita diakui. Namun banyak orang yang salah memahami tentang keunggulan, tentang excellent tadi. Mereka berpikir bahwa excellent tadi sesuatu yang tidak pernah gagal, sesuatu yang terbaik dan selalu dipuji. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa keunggulan tidak terletak kembali lagi pada posisi saudara dan saya saat ini. Tidak terletak pada pencapaian saudara dan saya saat ini. Tapi pada arah hidup kita kepada Kristus. Itu excellent. Jadi bukan pada hasilnya, tapi pada hati kita yang mau kita letakkan di dalam Kristus. Bukan pada kesempurnaan hidup, tapi pada kesetiaan kita mengiring Kristus. Itu excellent. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang 3 hal dari Paulus. Apa itu arti excellent? Yang pertama, excellent harus mempunyai nilai baru. Jadi excellent itu harus mempunyai nilai baru. Bagaimana kita mau menilai hidup dengan Kristus? Ayat 7 dan 8 dikatakan,
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menemukan nilai baru. Excellent itu di mana kita harus menemukan nilai baru. Semua yang dahulu dia anggap keuntungan, semua yang dahulu dia anggap kehebatan, baik secara keturunan, baik secara status, baik dalam ketaatan hukum, dalam dia menjalani semuanya, kepandaiannya kini tidak berarti dibandingkan pengenalan akan Kristus. Bahkan ia menyebutkan apa yang dia capai di belakang itu sampah, tidak layak dipertahankan. Jadi Paulus menekankan nilai baru di dalam kehidupannya, yaitu menilai kehidupan dengan Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari ukur hidup kita dengan Kristus, bukan dengan dunia. Percuma kalau kita mencapai sesuatu target di dalam kehidupan dunia, tapi kita menjauh dari Tuhan. Mulai dulu dari kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia mengukur kita dengan prestasi, tapi Kristus menilai dengan hati kita. Sudahkah kita setia? Sudahkah kita taat? Percuma kita dapat semuanya, tapi kita tinggalkan Kristus. Itu yang terjadi saat ini. Berani kita melepaskan hal-hal yang tidak membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kadang jabatan kita, kadang materi kita, kadang status kita. Bukan berarti tidak boleh, silahkan. Tapi jangan sampai semuanya itu membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Jadikan pengenalan Kristus sebagai tujuan tertinggi dalam hidup. Harusnya seperti itu. Introspeksi diri kita, tanya dalam diri kita, supaya kita mengerti dalam menjalani kehidupan ini. Bukan semata-mata materi yang kita kejar, bukan semata-mata dunia yang kita cari, tapi nilai baru di dalam Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita. Hidup unggul, hidup excellent, bukan hidup yang memiliki segalanya. Percuma kita memiliki segalanya tapi kita kehilangan Kristus. Ajarkan buat anak-anak kita. Ajarkan buat generasi yang baru saat ini. Ada banyak mereka yang kehilangan Kristus. Demi apa? Demi status, demi materi, demi pekerjaan dan sebagainya. Mari coba kita menilai dari sudut Kristus, sudut pandang Kristus. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, Musa. Kita tahu semua Musa kan pasti. Waktu kecil kita belajar itu tentang Musa. Dia pemimpin besar, tetapi ia tidak mencari kekuasaan. Dia tidak mencari kemuliaan dunia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan dia diperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan manusia yang dia cari. Musa rela meninggalkan istananya yang luar biasa. Musa rela meninggalkan kehidupan yang glamor. Kekayaan, jabatan dia tinggalkan. Karena apa? Karena pengenalan akan Allah lebih berharga daripada semuanya itu. Excellent. Hidup seperti Musa. Dia menilai kehidupannya sesuai dengan rencana kehendak Allah. Mari kita juga harus menilai, bukan hanya materi yang kita kedepankan, tapi excellent dalam kehidupan. Hidup yang sepadan, hidup yang setia, hidup yang taat kepada Tuhan. Kita belum bicara berkat, yang pasti berkat-berkat akan tercurah dalam kehidupan kita. Ayat 14 kan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
tidak bicara berkat dulu, kita bicara hidup excellent. Yang pastinya berkat disiapkan. Gak usah kita kejar dunia, tatkala kita ada bersama dengan Kristus, kita hidup unggul bersama Kristus, otomatis hadiah itu disiapkan bagi saudara dan saya. Amin. Hiduplah seperti Musa. Prioritaskan Allah di dalam segala sesuatu. Kembali lagi saya katakan, saya ingatkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Prioritaskan Allah di dalam seluruh rangkaian kehidupanmu. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, excellent itu harus mempunyai nilai di dalam Kristus. Yang kedua, proses. Excellent itu adalah proses yang sedang kita jalani. Dibentuk melalui pengenalan dan penderitaan. Ingat, pengenalan dan penderitaan. Ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan demikian. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Saya ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dan kematiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Ayat 11-nya dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Garis besarnya suatu proses yang harus dijalani dalam membentukkan kita adalah yang dikehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Hidup unggul, hidup excellent dalam Kristus bukan sesuatu yang instan. Paulus tahu bahwa mengenal Kristus berarti mengalami kuasa kebangkitannya dan juga ikut ambil bagian dalam penderitaannya saat ini. Pengenalan akan Kristus bukan hanya dalam pikiran. Pengenalan dalam Kristus bukan hanya dalam wacana kita, tetapi dalam pengalaman iman sehari-hari saat kita diuji, saat kita diproses, saat kita ditempa. Ada begitu banyak pergumulan, permasalahan yang kita hadapi saat itu. Itu semua adalah proses yang sedang berjalan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa di dalam Kristus. Sehingga benar-benar excellent itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saat ini kita sedang diproses, kalau saat ini kita sedang ditempa, kalau saat ini kita sedang diuji, baik dalam segala hal yang terjadi, itu bukan akhir cerita dalam kehidupan kita. Melainkan cara Tuhan untuk membentuk karakter kita sehingga kita mendapati karakter yang unggul, mendapati karakter yang excellent di dalam Kristus. Excellent salah satu yang tadi saya sampaikan, tetap setia dalam proses pembentukan Tuhan, apapun juga yang sedang kita hadapi. Jangan kita berpikir tatkala sedang diproses, tatkala sedang dibentuk, kita berpikir, Tuhan tidak sayang lagi dengan saya. Tuhan tidak tahu ada di mana dia. Tuhan sudah benci dengan saya. Tidak. Salah satu unsur excellent adalah kita diproses di dalamnya. Sudah siapkah kita untuk diproses? Untuk menghasilkan kehidupan yang unggul. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Iman sejati tumbuh melalui proses. Ingat, iman sejati itu akan tumbuh melalui proses. Kapan prosesnya? Selama kita masih ada di dunia ini, kita sedang diproses. Dan hidup excellent itu adalah hidup yang mengenal Kristus lebih dalam lagi setiap hari. Ada pembaharuan hidup, ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kembali lagi menghadapi kesulitan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, ataupun dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis. Jangan kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tapi katakan, Tuhan apa yang Engkau sedang kerjakan melalui proses ini? Tanya bagi Tuhan.
Tuhan, apa yang sedang kau proses dalam hidupku? Bukan kita lari, bukan kita mengeluh, kita meninggalkan Tuhan, tidak. Kembali lagi, excellent adalah suatu proses yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Excellent adalah kesetiaan dalam proses. Siapkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang excellent? Siap kita diproses. Yusuf, semua tahu pasti cerita Yusuf. Dia ada seorang teladan yang excellent. Dia diproses, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Namun dia tetap setia, dia tetap hidup benar. Dari budak menjadi penguasa di Mesir. Dia tidak jatuh, dia tetap mempertahankan kehidupannya. Bukan karena dia keberuntungan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena karakter Yusuf yang unggul. Yang mau dibentuk, mau diproses dengan panjang. Kalau saat itu Yusuf menolak untuk diproses dan dia jatuh dalam dosa, tidak ada bangsa Israel saat ini. Yusuf mau diproses. Saat ini kita sedang diproses. Setialah dalam proses yang sedang kita alami. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu, Allah yang sama pun menyertai saudara dan saya. Sampai kita dapat menyelesaikan semuanya. Yusuf menunjukkan excellent dalam karakter. Tetap setia walaupun dia menderita. Tetap taat dalam pergumulannya. Dia mau diproses. Kalau Yusuf mau diproses, kita pun harus siap untuk diproses. Jadi excellent adalah proses. Yang pertama, excellent adalah kita merubah nilai. Dari nilai dunia menjadi nilai Kristus. Yang kedua, excellent adalah kita siap diproses. Yang ketiga, excellent mempunyai tujuan. Terus berlari menuju panggilan surgawi. Jadi excellent itu mempunyai tujuan, mempunyai arah dalam hidup. Ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Garis besarnya dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus menggambarkan dirinya seperti pelari. Seorang pelari, seorang atlet pelari tidak menoleh ke belakang. Melainkan dia fokus pada tujuan surgawi. Fokus pada kehidupan kekekalan. Jadi pencapaian sasaran hidupnya adalah perjalanan yang terus berlanjut bersama Tuhan. Selama kita masih hidup, kita akan terus berjalan bersama Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Yang ingin disampaikan oleh Paulus pada siang hari ini, jangan terikat dengan masa lalu. Kadangkala kegagalan ataupun keberhasilan bisa menghambat perjalanan kehidupan kita bersama Kristus. Ingat, bukan hanya kegagalan saja yang dapat menghambat perjalanan kita kepada Kristus. Keberhasilan pun dapat menghambat perjalanan kita kepada Kristus kalau kita tidak menempatkannya di dalam Kristus. Kalau kita tidak mau melangkah, kita sudah puas dengan pencapaian saat ini. Paulus katakan kita terus harus berlari bersama Kristus. Ingat, berlari bersama Kristus. Jangan kita tertinggal. Mari kita berlari menuju panggilan Allah. Fokus pada Kristus. Bukan kita membandingkan dengan orang lain. Tidak. Fokuslah pada Kristus. Hiduplah pada saat ini. Jangan hidup pada masa lalu. Kadang-kala kita jatuh tadi karena kegagalan. Atau kita karena keberhasilan kita pun bisa jatuh. Excellent berarti hidup dengan arah yang jelas.
Anak Tuhan harus excellent, mempunyai arah yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, menuju keserupaan dengan Kristus. Latih diri untuk selalu berkata, aku belum sampai Tuhan. Aku akan terus berjalan Tuhan, aku akan terus berlari Tuhan, bersama Tuhan. Langkah kecil menuju Kristus lebih berharga daripada langkah besar menuju jauh dari Kristus. Ingat, langkah kecil kita gunakan saat ini, jalan bersama Kristus, lari-lari kecil bersama Kristus. Daripada kita melangkah besar, kita tinggalkan Kristus. Hidup excellent, hidup unggul, hidup yang tidak berhenti, berlari bersama Kristus. Amin. Ibu bapak tahu Daud. Dia teladan excellent, yang mempunyai tujuan, yang mempunyai arah yang jelas. Bendera Israel lambangnya apa? Bintang Daud. Daud luar biasa, excellent dia. Apa yang dikatakan oleh Daud? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena Daud punya tujuan dalam hidupnya. Daud fokus kepada Allah. Daud mempunyai arah yang jelas bersama Tuhan. Dia mencari hati Tuhan dan dia menyenangkan Tuhan. Pernah jatuhkah Daud? Pernah jatuh Daud. Pernah dia berdosa. Tetapi yang dia lakukan, dia bertobat dan dia bangkit kembali. Dia mempertahankan, dia mengejar kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Enak sekali ya kalau kita, Tuhan juga mengatakan seperti itu. Engkau berkenan di dalam hatiku. Jadi excellent adalah bagaimana kita mempunyai tujuan. Bagaimana kita mempunyai arah dan kita fokus kepada Kristus. Daud menunjukkan semuanya itu. Kembali lagi, excellent bukan berarti tanpa kesalahan. Tetapi hidup yang mau terus mengejar Tuhan. Mau hidup dirubah, mau hidup berubah. Hidup excellent, hidup unggul. Bukan hidup tanpa celah. Melainkan hidup yang terus diarahkan kepada Kristus. Paulus mencari kesempurnaan. Tidak mencari kesempurnaan, maaf. Paulus tidak mencari kesempurnaan. Tetapi yang dicari adalah persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dia tidak mencari kesempurnaan. Dia cari persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Makanya di ayat 14 dia katakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Excellent berarti nilai baru di dalam Kristus. Lupakan hal-hal yang menjadi hambatan di belakang. Excellent adalah siap untuk diproses. Excellent mempunyai tujuan, mempunyai arah, mempunyai fokus di dalam Kristus. Jadi excellent adalah hidup yang unggul di dalam Kristus. Excellent mencerminkan karakter Kristus. Serta hidup taat dan hidup setia. Berkat Tuhan, hadiah Tuhan sudah disiapkan bagi saudara dan saya. Tatkala kita mampu mempertahankan kehidupan yang excellent. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar tentang excellent di dalam Kristus. Keunggulan di dalam Kristus. Kesetiaan di dalam Kristus. Ketaatan di dalam Kristus. Dan mempunyai nilai baru di dalam Kristus. Dan kami siap diproses Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami juga mempunyai arah dalam tujuan hidup kami. Kami fokus terhadap Engkau sendiri Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Dan mampukan kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya